نذكر تذكير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين واغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين آمين آمين يا أرحم الراحمين. Kita di bab yang sebelumnya atau di bulan Ramadan, karena kita kemarin belajar ini di bulan Ramadan, saya lihat mungkin lebih afdal kita lanjut. Banyak yang ikut halaqah atau kelas tahsin harus belajar adab Al-Quran, adab baca Al-Quran, bagaimana ini semuanya. Fasal atau bab yang terakhir kemarin itu baca dari Al-Mushaf. Yang mana lebih afdal baca Al-Quran dari mushaf atau dari hafal. Itu untuk orang yang hafal. Pasti kalau ada perbedaan di antara dua itu mungkin kita bilang kapan. Ini sekarang tentang bab yang tadi itu tentang orang yang hafal, yang tidak hafal pasti sudah baca. Tapi juga kemarin kita sudah selesaikan masalah itu. Walau dia hafal, ada beberapa ulama bilang walau dia hafal lebih afdal. Kapan itu? Kalau dia khusyuk, kalau dia lihat Al-Quran bisa diulang-ulang ayat tersebut atau ayat yang dia baca ulang-ulang 2 kali, 3 kali dapat fahaman, berarti lebih afdal dari hafalan. Kenapa hafalan dari hafal itu? Karena dia lagi sibuk cari ayat yang berikutnya, ayat berikutnya apa. Kalau dia ulang 2 kali, 3 kali bisa hilang. Sampai contohnya kita di sini sudah tahu. Kalau lagi ada berapa banyak, kita pasti banyak yang sudah hafal. Bukan pasti banyak, ini semuanya sudah hafal Al-Fatihah. Tapi kalau dia baca sama gurunya perbaiki ra, la, wa, la, sampai hilang. Berikutnya apa itu ya? Ini maksud itu untuk orang yang mau tadabbur, untuk orang yang mau berhenti sama ayat yang dia baca, untuk orang yang mau ulang-ulang ayat yang dia baca, untuk orang yang mungkin kita bilang mau khusyuk, mau cari arti-arti dari dalam hatinya, arti ayat yang dia baca sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah, bukan sesuai yang dia mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini hari ini di bab fi istihbab qira'at al-jama'ah mujtami'in. Saya dari awal bilang At-Tibyan itu seluruh hukum yang tentang Al-Quran ada di buku At-Tibyan. Masalah kemarin ada yang tanya, di sini ada yang tanya kenapa Imam Syafi'i bilang atau kenapa Imam Syafi'i bilang tidak sampaikan bahala Al-Quran kepada orang yang meninggal. Tapi kita ikut yang bilang tidak sampaikan seperti madhab Ahmad, Abu Hanifah, Malik. Itu ada nanti, ada bab khusus tentang ini. Saya kemarin bilang sama mereka insya Allah, tapi waktu itu saya sibuk benar. Tidak bisa jawab karena sibuk, tapi sabar aja. Nanti ada di sini, ada bab khusus tentang masalah tersebut, siapa yang bilang boleh, siapa yang bilang tidak boleh, maksud mereka apa, yang bilang boleh atau sampaikan bahala atau sampaikan bacaan, siapa dari madhab Imam Ahmad bilang tidak boleh ikut Syafi'i, tidak boleh, siapa yang madhab Ahmad Syafi'i bilang boleh ikut madhab lain. Kenapa mereka itu? Nanti kita belajar di bab khusus. Hari ini kita belajar istihbab qira'atul jama'ah mujtami'in. Kalau saya kasih contoh, di sini orang Indonesia kalau ada yang meninggal, mereka baca yasinan. Enggak tahu yasin atau yasinan. Mereka syarahnya Bismillah, semuanya dalam satu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Itu tentang hukum ini.
Juga tentang fadilah al-qari'in minal jama'ah was-sami'in. Kalau ada yang baca, ada yang dengar. Fadilahnya juga. Ada fadilah atau tidak. Itu sebabnya kita, kelas-kelas kita di sini masuk di situ. Masuk di apa itu? Fulan baca, setelah baca dia dengar orang yang berikutnya baca. Itu masuk fadilah pahalanya. Nanti ini pahalanya nanti. Wa bayan fadilat man jama'ahum, itu tentang fadilat orang yang membantu mereka biar mereka baca. Walau dia tidak baca. Saya atau ada fulan dia banyak saya kenal atau tahu orang Indonesia, dia bukan ahli qiraat atau bukan ahli, mungkin bacaannya kurang, tapi bantu ibu-ibu atau bantu apa namanya ini saudara atau teman. Ayo kita setiap hari kami bikin kelas baca Al-Quran atau bikin apa namanya ini majelis baca Al-Quran. Itu dapat pahala atau tidak? Ini nanti kita belajar. Ini semuanya ada di bab ini. Wa harradahum wa nadabahum ilayh. I'lam anna qira'at al-jama'ah mujtami'in mustahabbah. Qira'at jamaah itu berkelompok itu mustahab. Itu harus kamu tahu bahwa bacaan Al-Quran itu dalam keadaan berkelompok itu mustahab. Artinya apa? Sunnah. Artinya apa? Sunnah dapat pahala. Kalau saya ikut pasti ada pahala. Kalau tidak ada ikut sudah tidak ada dosa. Jangan sampai kita jadikan ini wajib. Kalau kita lihat, saya lihat kadang-kadang di beberapa masjid di sini dekat ada beberapa masjid di sini dekat. Kalau kita datang bicara sama mereka atau bagaimana tanya tentang makmuran masjid itu bagaimana, ada yang bilang kita sudah ada Yasin tapi fulan tidak hadir, itu orangnya. Ya, kenapa dia tidak hadir? Harus kita paham. Ya, dia tidak hadir karena sibuk. Ya, tidak masalah. Tapi dia tidak hadir bilang ini haram, ini bid'ah, ini masalah lain. Kita harus jelasin sama dia hukumnya apa. Tapi kalau enggak dia tidak hadir karena mungkin saya bilang urus anak dan istri, atau istri belum balik dari kerja, atau dia mau bahasa Indonesia bilang apa, antar atau jemput istri dari mungkin kita bilang terminal atau stasiun, berarti ada urusan, itu tidak masuk. Juga atau kita bilang dia malas ikut. Setiap minggu kita baca Yasin atau baca itu dia enggak mau. Ini beda sama orang yang bilang ini haram, beda, tidak boleh, kufur. Artinya itu dapat pahala untuk orang yang mau baca. Wa af'alus salaf itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Wa af'alus salaf itu perbuatan salaf saleh. Tapi kita harus paham salaf itu yang mana. Kata salaf itu orang yang sebelum kita namanya salaf. Ulama yang sudah meninggal sebelum kita itu namanya salaf. Jadi dari tahun ini sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu namanya as-salaf. Tapi kalau kita bilang as-salafus salih, salaf ghairu salih. Salaf yang salih, salaf yang bukan salih. Ya, seperti kita belajar mengajar Al-Quran, ambil hukum syar'i, itu kita lihat orang ahli agama Islam yang mereka ikut hukum syar'i sampai kita bilang as-salafus salih. Yang bahaya itu berapa orang lihat salaf itu berapa ulama, 2 ulama aja. Kalau dia bilang ini tidak boleh, haram. Siapa yang bilang seperti itu? As-salafus salih. Siapa itu? 2 orang dia sebut fulan dan fulan. Terus yang lain, ulama yang lain dia tidak mau terima dari mereka. Ini bahaya. Berarti kamu jadikan as-salafus salih untuk 2 ulama aja. Itu harus kita belajar faham bagaimana masalah ini. Salaf itu kata jama' untuk orang yang sebelum kita, orang yang saleh, artinya pasti yakin orang yang saleh. Juga orang yang tidak saleh ini namanya salafnya. Dia fulan ahli maksiat. Salafnya siapa? Yang sebelumnya yang tidak ada orang maksiat juga. Yang tidak saleh, keluarganya atau teman-teman. Ini dia sampai sekarang kita lihat ahli bid'ah dari zaman dulu sampai sekarang.
Itu namanya salafnya. اعلم مستحبة بالدلائل الظاهرة والخلف المتظاهرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما من قوم يذكرون الله تعالى ما من قوم يذكرون الله تعالى tidaklah sesuatu kaum mengingat Allah Ta'ala kecuali para malaikat mengitari. Ya. Ini saya mau berhenti satu persatu. Mamin qaumin. Mamin qaumin. Ini lihat bilang kaum, tidak bilang laki-laki aja. Tidak bilang perempuan, tidak bilang orang Arab, tidak bilang anak kecil, tidak bilang sekolah, sudah kaum. Kaum itu masuk ini Arab, Ajam, non Arab atau ghairuhu sudah masuk kaum. Ma min qaumin. Coba baca terjemahnya Fathiyah. Belan-belan ya, biar kita berhenti sama kata-katanya. Fathiyah, masih mute. Ya, Syekh. Tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat mengitari mereka. Sebentar. Rahmat meliputi Mengitari mereka. malaikat. Mereka. Ma min qaum. Syekh, kita masuk di kaum. Ya, kita masuk. Mudah-mudahan itu harapan kita di hadapan Allah Ta'ala, kita masuk di kaum. Karena lagi baca Al-Quran. Nanti jelasin mereka apa. Ma min qaumin yadhkurun Allah Ta'ala. Atau mengingat Allah Ta'ala. Ini sekarang kita bicara tentang ingat Allah Ta'ala. Tapi Syekh, ini buku At-Tibyan. Bukan namanya buku ingat Allah Ta'ala. Ini kita lagi sebut nama Allah Ta'ala. Kita sebut akhirat. Itu ingat Allah Ta'ala. Sudah, ini kata ingat Allah Ta'ala. Dalam bahasa Indonesia juga luas. Kalau saya bilang, fulan ingat Allah Ta'ala. Kenapa? Bagaimana? Saya lihat dia selalu nangis. Fulan ingat Allah Ta'ala. Selalu baca. Fulan ingat, itu masuk. Berarti luas. Ingat Allah Ta'ala. Yadhkurun Allah Ta'ala. Ini dibilang. Yadhkurun Allah Ta'ala. Ma min qawmin. Yadhkurun Allah Ta'ala. Illa haffat bihimul malaika. La ilaha illallah. Mengitari malaikat, ya kan? La ilaha illallah itu. Saya sama kamu. Kita tahu diri sendiri. Bagaimana keadaan kita, bagaimana iman kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana salat kita. Kita tahu. Gak usah saya tanya sama kamu, kamu tahu sendiri. Bisa bilang sama saya, Syekh, ya Masya Allah saya baik. Bisa. Saya juga bisa terima, percaya sama kamu. Tapi kamu sendiri tahu diri sendiri bagaimana. Tahu bagaimana hatimu sendiri. Tahu bagaimana muamalah kamu sama keluarga, sama teman, sama yang lain-lain. Tapi lihat Allah Ta'ala suruh malaikat itu meminta bahasa Indonesia mengitari, ya kan? Mengitari mereka. Oke. Ini jelasnya bagaimana dalam riwayat hadis yang lain. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah Ta'ala punya atau ada urusan atau ada tugas untuk beberapa malaikat itu sayyahun. Sayyahun, mereka jalan-jalan. Berjalan, itu jalan-jalan. Cari apa? Ya, cari hilaqud dzikr. Hilaqud dzikr. Majlis zikir. Yang ingat Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Nanti kita jelasin bagaimana itu. Nanti. Oke. Ada riwayat lain, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyut yatluna kitab Allah. Itu baca Al-Quran, bisa masuk. Ingat Allah Ta'ala. Mereka dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari keluar ada dua kelompok. Ada satu kelompok lagi bicara tentang bagaimana cara Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW kejadi kenabian, bagaimana itu mereka ingat seperti kita bilang cerita-cerita yang sebelum mereka masuk Islam. Ada kelompok yang kedua, mereka lagi zikir kepada Allah Ta'ala. Beda ini tadi cerita-cerita, ya kan? Tapi cerita-cerita yang bagus. Waktu sebelum Islam saya gini. Mereka ingat juga.
Masih ingat apa mungkin kita bilang karunia Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala yang kasih kepada mereka. Oke. Yang kedua lagi zikir aja. Rasulullah datang ke yang tanya, ini kamu lagi apa? Kita masih ingat apa yang sejarah Islam atau terjemahnya seperti itu. Yang kedua, tanya yang kedua, kenapa kamu lagi di sini? Kita lagi ingat Allah Ta'ala. Rasulullah bilang sama mereka, bahasa Indonesia, Allahumma ma jama'akum illa hadha, artinya ini beneran atau benar kamu duduk di sini ingat Allah Ta'ala aja? Mereka bilang ya benar, demi Allah Ta'ala kita duduk ingat Allah Ta'ala. Rasulullah bilang, bukan saya tidak percaya sama kamu, tapi karena Jibril suruh saya datang duduk sama kamu, sama kelompok yang lagi ingat Allah Ta'ala. Jadi ingat Allah Ta'ala tadi seperti tadi bilang luas. Jangan kita jadikan kalau ada yang lagi zikir la ilaha illallah, enggak ini bid'ah haram. Ya, ini buka Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, ingat Allah Ta'ala. Ada yang lagi baca, itu masuk di kelompok ingat Allah Ta'ala. Ada yang lagi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masuk qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala. Ya, kapan tidak boleh? Itu kalau kita masuk politik. Dari awal masuk ini. Kemarin kamu lihat pilihan Erdogan. Dari awal sampai akhir. Fulan ini. Kita ingat Allah Ta'ala. Atau ingat dunia ini. Ingat politik. Itu yang kita perhatian. Tapi enggak sebut nama Allah Ta'ala. Zikir, tasbih, tahlil, takbir. Terus syarahnya Syekh beda. Itu fahaman kamu. Tapi fahaman dari ulama karena tadi luas ingat Allah Ta'ala, mereka buka atau bisa masukin seluruh yang namanya ingat atau zikir kepada Allah Ta'ala. Illa haffat bihimul malaikah. Haffat bihimul malaikah. Dalam riwayat hadis yang saya tadi bilang, malaikat itu yang jalan-jalan cari apa? Hilaq zikir. Majlis zikir. Kalau ketemu ada satu manggil orang lain, ya sini ada jamaah atau ada kelompok, ayo datang. Dalam riwayat hadis sahih itu sahih juga. Ya, fayajlisun fawqahum halaqah. Kenapa ahli ilmi sunnah jadikan halaqah itu. Jadi kalau kita masuk di majlis, kalau kita di apa namanya ini yang secara langsung lebih afdal kita halaqah. Namanya apa bahasa Indonesia, bulat ya kan, tapi guru di sini dari kanan sampai jangan jadi seperti kelas sekarang. Ulama bilang karena Rasulullah bersabda yaltamisuna hilaqad dzikr. Hilqah atau hilaqah. Ini cincin ya kan, namanya dalam bahasa Arab hilqah. Cincin ya kan, hilqah. Ini yang bulat ini. Juga ini kita lihat bagaimana dari sini, ini guru di sini, yang sisa dari kanan ke kiri, namanya hilqah dzikri. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaltamisuna hilaq dzikr. Qala fayajtami'una haffathum al-malaikah, berarti mereka atas mereka jadi apa namanya bahasa Indonesia bilang apa? Atas mereka. Terus malaikat lain atas lagi sampai langit. Itu yang jelas hadis ini, haffathumul malaikat, mengitari ya kan, apa itu bahasa Indonesia bilang? Ya, mengitari mereka. Sampai mana? Sampai langit. Ya. Terus besok itu kalau sore. Lillahi malaikat sayyahun yatufuna bin fayajlisuna ma'ahum au haffathumul malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Ghashiyatuhumur rahmah artinya apa? Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka. Baca. Tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat meliputi mereka,
ketenangan turun atas Rahmat mereka. meliputi mereka. Kita belajar mau apa? Cari rahmat Allah Ta'ala. Kita baca Al-Quran mau apa? Cari rahmat Allah Ta'ala. Kita usaha salat, ibadah, puasa, cari rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala turun rahmatnya kepada kita, sudah. Innakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum. Kamu tidak masuk surga karena amalmu atau perbuatanmu, salat, puasa, zikir. Kalau wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya wahai Rasulullah, ya saya juga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali kalau Allah Ta'ala merahmati aku. Jadi kita cari rahmat. Berarti ini salah satu pintu atau salah satu tempat yang kita bisa masuk di rahmat Allah Ta'ala. Tapi Syekh, saya sudah bosan belajar berapa kali, ikut berapa kali, belum bisa baca-baca. Belum bisa baca-baca. Ya, kamu tidak rugi. Kamu tidak rugi kalau tidak apa namanya ini. La ilaha illallah. Kamu tidak rugi kalau tidak bisa baca. Kenapa? Karena ada dapat pahala ini. Hafathumul malaikat mengitari kamu, turun rahmah kepadamu, jagamu dari haram, jaga waktu itu. Kemarin saya lihat ada gambar di mana itu ya Allah. Itu orang yang belajar, walau dia tidak faham, atau yang ikut halaqah, walau dia tidak faham, dapat pahala. Pahalanya apa itu? Yes, gimana ini? Hari ini waktu saya mau tidak muncul. Orang di mana sebentar ini? Subhanallah, kalau kita cari tidak ketemu. Tapi kalau tidak, la ilaha illallah, subhanallah. Walhasil itu kalau kamu ikut belajar, kamu tidak rugi. Ada manfaat lain sampai masuk di orang yang beruntung, karena hadis Rasulullah bersabda, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Qala Abu Laits dari buku Bughyatul Mustarsyidin. Abu Laits berkata, man jalasa 'inda 'alim wa lam yaqdir 'ala hifdz syai'. Kalau dia duduk di hadapan satu ulama, dia tidak bisa hafal. Walau sedikit atau tidak bisa hafal, nala sab'a karamat. Artinya karunia, 7 karunia dari Allah Ta'ala. Atau karamat itu, karamah maksudnya karunia atau ata. Allah Ta'ala beri. Apa itu? Fadlul muta'allimin. Ini orang yang kita bilang, Syekh, saya orang bodoh, tidak bisa faham, harus ada yang... Ya, oke. Jangan kamu pikir di situ. Sudah dapat. Pahala apa? Fadlul muta'allimin. Itu dapat fadilah untuk orang yang belajar. Walau dia tidak faham. Satu. Yang kedua, wahabsuhu 'anid dunub. Bahasa Indonesia apa itu? Maksudnya dihindari atau jauh dari dosa-dosa. Karena dia lagi di majlis ta'lim. Oke, yang kedua. Yang ketiga, nuzul rahmah alaihi. Rahmah turun kepada orang, karena rahmah turun kepada seluruh orang yang di majlis. Kamu mau atau tidak mau, pasti.
Ya. Walau rahmah kita tidak bisa lihat rahmahnya itu. Syekh, rahmah itu seperti hujan, saya keluar tidak basah, tidak ada rasa. Itu kamu tidak rasa, tapi pasti Rasulullah bersabda seperti itu ada. Wa nuzul rahmah alaihi hala khurujihi min baiti. Dalam riwayat dari waktu dia keluar dari rumah, saya mau pergi belajar, tapi saya tidak faham. Biasa saya ikut kelas Syekh Faisal karena bahasanya kurang. Saya tidak faham, tapi hadir aja. Ya, dapat pahala itu turun rahmat. Oke. Wa idza nazalat rahmah 'ala al-halaqah hasala lahu. Kalau rahmat turun itu tadi karena dia keluar dari rumah. Sekarang kalau dia di dalam halaqah atau dalam majlis itu dapat juga. Wa yuktab lahu ta'ah ma dama mustami'an. Tulis itu taat. Ini pahala. Kalau dia mustami'. Masih dengar, dia usaha sama diri sendiri, sungguh-sungguh. Saya mau faham ini, mau bilang apa, ini maksudnya apa. Itu kalau kamu masih dengar orangnya, dapat pahala. Wa tuktab lahu, wa yuktab lahu ta'a ma dama mustami'an. Ini di sini kadang-kadang ada salah di antara kita. Bukan di sini, Allahu a'lam. Di sini karena semuanya belakang layar. Enggak tahu. Tapi maksud saya seperti ini banyak yang salah. Kadang-kadang hadir majelis. Sudah dapat pahala, oke, alhamdulillah seperti tadi dari waktu keluar. Tapi kalau kamu hadir majelis, dia lihat majelis ini orangnya saya tidak suka atau biasa itu ambil HP kayak tidak ada di majelis, main-main atau pergi ke sana ke sini masuk ke tempat lain. Itu pahala kamu kurang. Tapi kalau kamu masih dengar, mustami', pasti Allah Ta'ala bantu kamu biar bisa faham. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahm sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Kalau hatinya sudah gelisah, ya Allah saya tidak bisa paham, itu dapat pahala karena semangatnya dari dalam, niatnya itu jadi dapat fadilah. Wa liqaulihi ta'ala ana 'indal munkasira, karena Allah Ta'ala bersabda dalam riwayat hadis, saya sama atau dengan orang yang hatinya lagi sedih itu tentang sesuatu. Ana 'indal munkasirati qulubuhum, ya Allah saya tidak bisa faham, hati saya lagi sedih, itu Allah Ta'ala bantu kamu atau denganmu. Min ajli ay jabirhum munasiruhum. Ini 7 karamah untuk orang yang hadir majlis walau dia tidak faham. Apalagi kalau dia faham, apalagi kalau dia bisa baca, apalagi kalau dia setiap hari ada tambahan ilmu. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalam bahasa Arab, tapi mungkin saya kirim ke siapa yang bisa terjemah bahasa Indonesia, silakan. Ya, itu dari buku namanya Bughyatul Mustarsyidin. Saya kirim ke mana, siapa, kasih ke siapa. Fathiyah, belajar bahasa Arab, coba lihat Fathiyah. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ya, Harus. baik, Oke. Saya sudah kirim ini, boleh taruh di grup. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmah turun. Wa nazalat alaihimus sakinah. Apa itu sakinah, Syekh? As-sakinah, definisi sakinah itu kalau dia takut, ada sesuatu yang takut, dia tidak bergerak. Itu namanya sakinah. Sakinah. Kita bilang apa? Rumah mawaddah rahmat sakinah. Apa itu sakinah di antara suami dan istri? Tidak ada setiap hari berentang. Ini mereka diam setiap hari ya. Ya, mau sesuatu bilang sama dia, Mas atau fulan beli ini. Ya, oke, ini sakinah. Tapi kalau dia waktu keluar, ya fulan, dia marah juga, balasannya juga. Ini artinya tidak ada sakinah. Setiap hari datang lihat ada yang tumbah atau ada yang di apa urusannya belum di rumah, marah-marah, itu artinya tidak ada sakinah. Sakinah dia al-sakinah fil badan. Dia duduk tapi tidak banyak bergerak. Itu maksud sakinah untuk satu orang. Tapi untuk rumah seperti tadi tidak ada masalah di antara mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man inda. Ini yang saya tadi bilang kita harus berhenti.
Coba baca illa hafat bihimul malaikah. Ulang lagi Fathiyah. Ya, Fathiyah Syekh. lagi. Baca ulang lagi illa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. La ilaha illallah. Ini lihat Allah menyebut mereka dengan apa? Sisinya subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kita baru fikir sedikit. Tapi kalau kita tadabbur atau masuk ke dalam arti ini, kita tidak bisa apa namanya ini pasti tambah semangat biar kita hadir. Ini lihat Allah Ta'ala di dalam riwayat ini apa? Dan Allah Ta'ala akan menyebut mereka pada siapa yang ada di sisi. Allah Ta'ala menyebut nama kamu. Di mana? Di hadapan malaikat. Sisi Allah Ta'ala, yang sisi Allah Ta'ala atau yang dengan Allah Ta'ala di situ siapa? Al-malaika al-muqarrabin. Sama al-anbiya wal-mursalin. Sama asy-syuhada. Kamu bilang ya Allah atau astaghfirullah lagi dalam keadaan yang bagus atau zikir, Allah Ta'ala bilang sama malaikat sama mereka yang di sisinya, ini fulan sebut nama saya. Ini kalau saya aja, kalau ini saya Syekh Faisal sama murid saya di kelas lain bilang, oh ada fulana Masya Allah bagus. Pasti setiap orang kirim chat, fulana yang kenal. Assalamualaikum fulana, Syekh sebut nama kamu di situ. Bilang gini. Dia senang, ya kan? Sudah tidak bisa tidur. Benar, Syekh sebut nama saya. Ya, ini Syekh Faisal. Kita manusia, orang berdosa. Tapi kalau kita pikir ini siapa yang sebut nama-nama kita? Allah Ta'ala. Terus ini Syekh Faisal tadi di hadapan kelas lain aja. Kalau di hadapan seluruh anwar Al-Quran, ya tambah rasa. Wah ya Allah, mulia lagi ya Allah. Terus Syekh Faisal sebut di tempat lain yang lebih luas. Ya tambah lagi. Ya, oke, jangan lihat Syekh Faisal ini. Sekarang lihat presiden. Sebut nama fulan. Jadi di sosial media mereka kasih nama ini sebut fulan. Nah, kalau dia puji satu orang ya kan, waduh ya Allah, ini orang yang masih makhluk, orang maksiat. Walau dia raja yang baik, masih manusia. Tapi yang sebut nama kamu Allah. Kita harus pikir yang sebut nama atau menyebut apa namanya ini kita di sana Allah Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Terus gimana cara menyebut Allah Ta'ala menyebut Allah Ta'ala kepada kita? Itu jelasnya di dalam riwayat hadis lain. Man dzakarani fi nafsihi. Saya bilang Allah. Astagfirullah. Masih ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersabda dalam riwayat hadis sahih juga. Hadis sahih, saya nyebutnya dalam diri sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in, di antara kaum la ilaha illallah. Ya, Allah Ta'ala menyebut nama kamu di antara malaikat yang di sisi Allah Ta'ala. Wa man dzakarani fi qaumin dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in. Kamu sebut Allah Ta'ala di hadapan orang yang bermaksiat, di hadapan orang yang dusta, di hadapan orang yang bohong, di hadapan orang yang ini, di hadapan orang ini. Kamu sebut nama Allah Ta'ala. Tapi balasan Allah Ta'ala sebut nama kamu di mana? Di tempat yang mulia. Di Sidratil Muntaha. Di tempat yang mulia. Mereka, malaikat, indaha jannatul ma'wa. Yes. La ilaha. Enggak ada apa bahasa Indonesia. Bendengangan. Apa namanya apa bahasa Indonesia? Muqaranah. Tidak ada muqaranah. Tapi ini biar kita faham bagaimana
Allah Ta'ala mungkin kita bilang sayang sama hambanya. Karunia Allah Ta'ala luar biasa. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'in. Pasti kaum yang di sisi Allah Ta'ala itu malaikat, al-muqarrabun, hamalatul arsy, al-anbiya, as-salihun, al-mursalun, itu pasti lebih baik atau lebih afdal dari yang kamu sebut nama Allah Ta'ala di bumi. Jadi kemarin kita juga baca di surat Nisa, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat as-sadiqin wal sha'imin wal sha'imat. Akhirnya ini lihat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus sebut al-mutasaddiqin yang sedekah, al-mutasaddiqin sebut as-sha'imin. Oke, itu ayatnya sudah jelas ya. Bagus. Tapi waktu dia bilang wadzakirin Allah, ada tambahan katsiran wadzakirat. Cukup bisa seperti tadi al-muslimin, al-muslimat, as-sha'imin, al-khashi'in, al-khashi'at. Tapi bilang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Berarti harus kita banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Itu kamu ini yang terbuka. Kamu bisa sebut nama Allah Ta'ala. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kamu lagi berdiri, sebut nama Allah Ta'ala. Lagi tidur, lagi duduk. Yes. Wa yatafakkaruna fi khalqihim. Sebut nama Allah Ta'ala. Saya baca Allah aja, saya baca la ilaha illallah aja, Syekh. Saya baca subhanallah aja. Ya, silakan. Ini terbuka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi kita harus berhatian, harus kita tadabbur, harus kita khusyuk. Jelasnya juga di hadis yang berikutnya, coba baca. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ini jelasin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tadi ma min qaumin yadhkurunallah. Sekarang di bait min buyutillah. Apa itu buyutillah? Kita bisa jadikan masjid, bisa jadikan tempat zikir kepada Allah Ta'ala. Musalla, mungkin bilang di Indonesia mereka bilang majelis ta'lim, itu mereka setiap hari zikir di situ. Masuk. Ada riwayat lain fi masjid. Ada riwayat lain fi masjid, fil masjid, majtama'ahum fi masjidin. Ada riwayat lain fi masjidin. Di sini baitin min buyutillah. Kalau kita bilang fi al-bait berarti harus di Makkah, tapi di baitin ini nakira. Dimanapun sebut nama Allah Ta'ala, tempat ibadah, masuk. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Al-mudarasah itu yang kita baca caranya. Itu mudarasah. Ada yang bilang al-mudarasah enggak, kamu baca 5 ayat, yang berikutnya baca ayat tersebut. Ada yang bilang enggak, yang perbaiki makhraj sifat seperti yang kita belajar, itu namanya mudarasah. Dalam bahasa Arab itu semuanya masuk. Semuanya masuk, juga dapat pahala untuk semuanya yang mudarasah. Seperti tadi bilang, saya baca 5 ayat, kamu baca ayat tersebut juga. Yang berikutnya baca ayat 5 ayat itu juga diulang-ulang. Ada yang bilang itu mudarasah, ada yang bilang mudarasah enggak, yang penting kita baca Al-Quran. Walau kamu baca 1 halaman, fulan 1 halaman sampai 1 juz, itu masuk di dalam bahasa Arab mudarasah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Masih kita disebut atau menyebut nama kita. Silakan, Silakan. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali ketenangan turun atas mereka. Rahmat meliputi mereka, para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapapun yang berada di sisinya. Baca hadis yang berikutnya, itu yang tadi, Yang berikutnya hadis dari Muawiyah, ya Syekh? Ya, betul, lanjut. Ini tadi saya sudah baca ini, tapi riwayatnya lain. Baca,
Jibril alaihissalam telah datang padaku dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Kenapa tidak baca dari awal anna Rasulullah SAW kharaja? Tidak ada? Di bukunya dari sini sih. Enggak, ceritanya. Enggak, baca dari riwayat dari Muawiyah. Oh iya, Bahasa baik. Indonesia. Nah. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri sebuah halaqah para sahabatnya. Lantas bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian duduk bermajelis?" Mereka menjawab, "Mengingat Allah Ta'ala serta memujinya karena menunjuki kami pada Islam, serta menganugerahi kami nikmat dengannya." Kemudian beliau bersabda, Jibril alaihissalam telah datang padaku dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini lihat biar tidak ada yang bilang, ini bid'ah, harus zikir ini, gini aja. Bukan maksudnya. Ini lihat, Rasulullah tanya, kenapa kamu duduk? Mereka bilang, jalsin kita duduk, zikir kepada Allah Ta'ala, nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, itu masuk. Sudah, mungkin yang dari hadis ini kita paham, mereka tidak ada cara zikir seperti yang ada di zaman sekarang. Mereka masih ingat waktu kita ini, waktu sebelum Nabi datang, jadi ini masuk zikir Allah Ta'ala. Zikir karunia Allah Ta'ala yang beri kepada mereka. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil Quran. Kita belum bisa selesai. Saya bilang sama kamu, buku At-Tibyan ini luar biasa. Luar biasa. Orang yang mau belajar adab akhlak Al-Quran harus baca At-Tibyan. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم اليقين والمحبة والرضوان إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين